Bab 446. Aku agak panik. Pria itu melirik Mileye lagi, dan tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Kamu punya beberapa keterampilan. Baru pada saat ini dia menyadari bahwa Mileye di depannya tidak bernafas, dan dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Mileye tersenyum dan berkata, "Siapa namamu?" Pria itu berkata, "Jones Zan." Mileye tersenyum, "Mileye." Jones Zan berkata, "Mileye, apakah kamu menyembunyikan tingkat alam atau?" Mileye tertawa, "Menyembunyikan alam." Jones Zan mengangguk sedikit, tidak heran. "Saudara Ye, apakah kamu baru saja datang dari kota Weiyang?" Mileye mengangguk, "Betul." Jones Zan tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, aku baru saja akan kembali." Setelah dia selesai berbicara, dia membawa Mileye berkeliling dan berjalan ke kejauhan. Dalam perjalanan, Jones Zan tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, apakah ada bakat baru di kota Weiyang baru-baru ini?" Mileye tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu menanyakan itu?" Jones Zan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, karena selama 2 tahun terakhir, semakin sedikit orang yang datang ke kota pengubur langit. Mileye bertanya, "Apakah kamu di sini untuk berlatih?" Jones Zan menggelengkan kepalanya, "Tidak juga." Mileye bertanya, "Bagaimana mengatakannya?" Jones Zan menunjuk ke kejauhan, "Di sana, itu tempat klan Moko. Klan Moko, pernahkah kamu mendengarnya?" Mileye mengangguk, "Aku mendengar sedikit." Jones Zan berkata dengan lembut, "Kamu akan segera melihat kengerian mereka. Klan ini adalah sekelompok orang gila yang bertarung. Dan tujuan mereka adalah untuk menaklukkan Star Territory Weiyang." Mileye sedikit mengernyit, "Menaklukkan Star Territory Weiyang." Jones Zan mengangguk, "Ini adalah penghalang terakhir. Jika ini hilang, mereka akan langsung masuk dan memasuki Star Territory Weiyang, maka itu akan menjadi bencana bagi Star Territory Weiyang." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah orang-orang dari Star Territory Weiyang tidak tahu?" Jones Zan berkata dengan lembut, "Tahu, setiap tahun, banyak orang datang dari sana. Semuanya jenius dari kekuatan besar, tetapi dalam 2 tahun terakhir, sedikit yang datang." Mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku mendengar bahwa seorang jenius telah muncul di klan Moko, bernama Serjan Mo. Orang ini telah datang ke kota pengubur langit. Pada saat itu, pasti akan menjadi sangat hidup di sini." Mileye berkata, "Apakah master dari generasi yang lebih tua tidak terlibat?" Jones Zan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja tidak, tapi itu bukan pertempuran yang menentukan sekarang. Jadi kedua belah pihak memiliki kesepakatan untuk membiarkan generasi muda dari kedua belah pihak yang bertarung. Sebenarnya, ini adalah semacam pelatihan militer. Kedua belah pihak berlatih, tentu saja, kita lihat tentara pihak mana yang lebih kuat." Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, "Saudara Ye, tidak peduli seberapa mempesona kamu di luar, setelah kamu datang ke sini, ingat satu hal, tidak ada yang paling mempesona di sini, hanya lebih mempesona. Khususnya, kamu tidak bisa meremehkan siapapun, terutama orang-orang klan Moko." Mileye sedikit mengangguk, "Terima kasih telah mengingatkanku." Jones Zan tersenyum dan hendak berbicara. Ketika dia dan Mileye tiba-tiba berhenti, tanah bergetar di bawah kaki mereka. Mileye mengerutkan kening, dia melihat ke kejauhan. Pada saat ini, Jones Zan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada monster mendekat ke sini." Mileye hendak mundur, tetapi Jones Zan berkata dengan penuh semangat, "Ayo, pergi lihat." Mileye. Dengan cara ini, Jones Zan membawa Mileye ke depan, dan setelah beberapa saat,
ekspresi Mileye berangsur-angsur menjadi serius, karena tanah tempat mereka lewat ada jejak kaki yang sangat dalam satu demi satu. Bukan monster biasa. Jones Zan memperhatikan jejak kaki itu dengan cermat, dan segera ekspresinya menjadi serius. "Ada apa?" tanya Mileye. Jones Zan berkata dengan sungguh-sungguh, "Seharusnya binatang super buas itu. Aku tidak bisa mengalahkannya sendirian." Mengatakan itu, dia memandang Mileye. "Apakah kamu tertarik?" Mileye bertanya, "Apakah ada gunanya bertarung dengan makhluk ini?" Jones Zan berkata sambil tersenyum, "Ada manfaat yang sangat besar. Pertama, darah dan alkimia batin mereka dapat meningkatkan tubuh fisik kita. Di sini, hanya kekuatan yang kuat yang dapat membuat kita bertahan. Kedua, kulit mereka dapat ditukar dengan banyak kristal murni ungu, karena setiap hari kita harus mengkonsumsi banyak kristal murni ungu, sehingga dengan kristal murni ungu, kita bisa lebih meningkatkan kekuatan." Mengatakan itu, dia menatap Mileye. Binatang buas ini adalah puncak alam suci, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Darah dan alkimia batinnya adalah suplemen yang hebat, dan kulitnya dapat dijual setidaknya 100.000 kristal murni ungu. 100.000 kristal murni ungu. Sudut mulut Mileye sedikit berkedut. Awalnya, dia masih tertarik, tapi sekarang, dia pada dasarnya tidak tertarik. Meskipun dia mengirim sebagian besar kristal murni ungu ke dunia Kincang, dia masih memiliki setidaknya 10 juta kristal murni ungu, jadi dia tidak kekurangan uang. Jones Zan tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, jika aku tidak salah, kamu seharusnya membawa banyak kristal murni ungu ketika kamu datang." Mileye juga tidak menyembunyikannya, ada sedikit. Jones Zan tertawa. "Aku beritahu kamu, segera kamu tidak akan memiliki satu pun tersisa di tubuh kamu." Mileye bingung, "Kenapa?" Jones Zan berkata sambil tersenyum, "Karena di sini konsumsinya sangat besar, dan kita membutuhkan banyak kristal murni ungu untuk latihan sehari-hari, karena tidak ada energi spiritual di kota pengubur langit jika ingin berlatih hanya dengan kristal murni ungu." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Star Territory Way yang tidak membantu." Jones Zan berbisik, "Tentu saja membantu. Setiap orang memiliki uang saku bulanan, tapi tidak banyak, karena kota pengubur langit ini memiliki teknik formasi yang sangat besar, yang membutuhkan ratusan juta kristal murni ungu setiap bulan untuk dipelihara, dan, singkatnya, terlalu banyak tempat untuk membutuhkan kristal murni ungu. Jadi, seringkali, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri." Mileye berbisik, "Klan Moko, sangat kuat." Jones Zan tersenyum kecut, "Bukan kuat, tapi sangat kuat." Mengatakan itu, dia memandang Mileye. "Saudara Ye, bagaimana? Sudahkah kamu selesai memikirkannya? Mari kita bunuh binatang ini bersama-sama." Mileye tersenyum, "Kalau begitu cobalah." Jones Zan tertawa, "Ayo." Setelah dia selesai berbicara, dia bergegas maju ke depan dengan sangat cepat. Mileye juga segera mengikuti, dan segera, keduanya sampai di hutan lebat, dan di tepi sungai di kejauhan, keduanya melihat seekor binatang buas raksasa. Binatang buas raksasa ini seperti bukit, ia sedang minum dari sungai. Melihat sosok ini, sudut mulut Mileye sedikit berkedut, itu terlalu besar. Jones Zan tiba-tiba melompat, seperti anak panah terlepas dari tali, langsung mengenai binatang tidak jauh. Mileye tercengang, orang ini menembak begitu saja. Dia akan menembak ketika tiba-tiba dia melihat ke bawah ke tanah, dan detik berikutnya, ekspresinya berubah. Pada saat ini, binatang buas di kejauhan tiba-tiba berbalik, dan detik berikutnya, menamparkan Jones Zan dengan tamparan. Jones Zan tidak mengelak atau menghindar, langsung meninjunya.
Bang! Dengan suara ledakan, Jones Zan mundur beberapa puluh kaki, dan setelah dia berhenti, tepat ketika dia akan menembak, tanah di sekitarnya tiba-tiba retak. Segera, 3 monster raksasa yang sama dengan binatang buas raksasa itu bangkit dari tanah. Ini semua alam suci. Melihat pemandangan ini, wajah Jones Zan tiba-tiba berubah. Disergap. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di sampingnya. Melihat Mileye, Jones Zan tertegun, dan kemudian berkata, "Kamu tidak kabur." Mileye tidak maju barusan, jadi dia bisa kabur. Mileye tersenyum dan berkata, 3 lawan 1, kamu pasti akan mati. 3 lawan 2, kita masih memiliki sedikit harapan, bagaimana menurutmu? Alasan mengapa dia tidak lari secara alami karena dia pikir Jones Zan ini tidak buruk. Jika dia melarikan diri saat ini, itu akan menjadi sedikit tidak bermoral. Jones Zan melirik Mileye, "Kamu ini cukup menarik." Mileye tersenyum, lalu menatap binatang buas di depannya, yang juga sedang menatapnya saat ini. Telapak tangan Mileye terbuka, dan pedang muncul di tangannya. Jones Zan sedikit terdiam, "Saudara Ye, kamu kultivator pedang." Mileye mengangguk. Jones Zan hendak berbicara tapi binatang buas raksasa di kejauhan tiba-tiba melompat. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye dan Jones Zan berubah, dan keduanya berbalik dan berkedip. Bang! Binatang buas raksasa itu jatuh ke tanah, dan tempat keduanya berdiri langsung runtuh, dan pada saat itu, beberapa sinar pedang menebasnya secara langsung. Cici. Sinar pedang Tao itu langsung merobek daging binatang buas raksasa itu menjadi beberapa lubang dan darah berceceran. Mileye hendak melanjutkan tembakannya, ketika binatang buas raksasa di sebelahnya tiba-tiba menamparnya. Ketika tamparan itu jatuh, seolah-olah langit runtuh, dan hari menjadi gelap. Jones Zan yang ada di sampingnya menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya naik ke angkasa. Di udara, Jones Zan meninju telapak tangan binatang raksasa itu. Bang! Binatang raksasa itu segera mundur, tetapi Jones Zan juga langsung jatuh ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang yang sangat dalam. Di sebelah kanan mereka, tiba-tiba binatang buas raksasa lain menyerbu ke arah mereka. Setiap langkah dari binatang buas raksasa ini membuat tanah bergetar hebat, yang sangat menakutkan. Jones Zan tiba-tiba berkata, 2 yang muda, dan 1 yang tua, yang mana yang kamu lawan? Mileye menatap binatang buas raksasa di depannya, "Serahkan ini padaku." Suara itu terdengar, dia sudah menghilang. Detik berikutnya, beberapa pedang energi tiba-tiba menebas ke arah binatang buas raksasa itu, dan untuk beberapa saat, darah yang tak terhitung menyembur dari binatang buas raksasa itu. Karena pedang terbang Mileye terlalu cepat, binatang buas raksasa itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Oleh karena itu, ia langsung meninggalkan pertahanan dan menamparkan Mileye di udara dengan tamparan. Kekuatan telapak tangan ini sangat kuat, ruang hampa di sekelilingnya pun bergetar, seolah-olah akan pecah. Melihat adegan ini, wajah Mileye sedikit berubah. Dia tidak memilih untuk berjuang keras, karena dia tidak tahan. Dia dengan tegas mengayunkan tubuhnya, menghindari pukulan yang kuat, dan pada saat yang sama, dia dengan lembut menyapu ke depan, dan dalam sekejap, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya menebas pada binatang buas raksasa itu dari berbagai sudut. Raksasa itu mencipratkan beberapa garis darah di sekujur tubuhnya. Bertarung ala gerilya. Mileye terus menghindar di udara, dan setiap kali menghindar, pedang terbangnya mampu membuat beberapa lubang pada binatang buas raksasa itu, dan dalam waktu singkat, binatang buas raksasa itu sudah terluka belasan kali. Dan sekitar 1/4 jam kemudian, binatang buas raksasa itu tiba-tiba meraung, wajah Mileye berubah,
berpikir bahwa pihak lain akan membuat lebih banyak gerakan ketika dia marah, dan hendak menghindar, tetapi pada saat ini, binatang buas raksasa tiba-tiba berbalik dan lari. Dua monster lainnya juga berbalik dan kabur. Mileye tertegun, sialan ini mau kabur. Di samping Mileye, Jones Zan tersenyum pahit, pedangmu bisa mematahkan pertahanannya, jika terus berlanjut, itu akan mati. Bahkan jika tidak mati, itu akan terluka parah, dan di sini, cedera serius berarti kematian, jadi ia memilih untuk langsung lari. Berbicara tentang ini, ada perubahan mendadak di lapangan. Di atas mereka berdua, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Detik berikutnya, seberkas cahaya keemasan itu langsung menyelimuti Mileye. Segera, di langit yang jauh, ruang hampa bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang berjalan. Wajah Mileye muram, "Saudara Zan, kamu pergi dulu." Tepat saat suaranya terdengar, 4 bayangan maya tiba-tiba muncul di depan mereka. Semua ada di atas alang suci. Melihat adegan ini, ekspresi Jones Zan pun berubah. "Saudara Ye, ini." Mileye berkata, "Musuhku, kamu pergi dulu." Jones Zan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Ye, apakah menurutmu mereka akan melepaskanku?" Mileye tersenyum kecut, "Maaf karena melibatkan kamu." Jones Zan tiba-tiba mengeluarkan jimat, dan detik berikutnya, jimat itu berubah menjadi cahaya keemasan dan naik ke langit. Mileye bingung, "Ini?" Jones Zan berkata, "Panggil seseorang." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Tolong panggil lagi. Kalau tidak, aku sedikit panik." Jones Zan bersambung.